Di tahun 2025 ini pinjol diambang kebangkrutan, dan apakah ketika pinjol-pinjol tersebut bangkrut, hutang-hutang nasabahnya akan lunas dengan sendirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang di tahun 2025 ini ada kemungkinan perusahaan-perusahaan pinjol akan bangkrut. Nah, kenapa dan apa saja alasan yang membuat pinjol-pinjol tersebut ada kemungkinan bangkrut di tahun 2025 ini? Kalian boleh simak video sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya dan menjadi informasi agar kalian harus tetap semangat, harus tetap bangkit dari keterpurukan menghadapi segala macam permasalahan utang piutang di pinjol ini. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat. Karena fakta yang terjadi di luaran sana, orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol itu hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang masih setia membayar utang pinjol, masih merawat pinjol, rela gali lubang tutup lubang, terjerumus dalam lingkaran utang pinjol dan akhirnya tetap gagal bayar, tidak bisa keluar dari jeratan utang pinjol tersebut. Hutangnya semakin banyak, semakin melebar, hutang pinjol tidak selesai, asetnya habis, harta benda habis, digadaikan, ada yang dijual dan endingnya tetap gagal bayar. Jadi berhati-hati buat teman-teman yang sampai saat ini masih setia membayarkan utang pinjol dengan cara gali lubang tutup lubang ya. Oke, ke pembahasan kita kali ini mengenai statement di tahun 2025 ini pinjol-pinjol di kemudian hari atau di akhir tahun 2025 ini ada kemungkinan bangkrut. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kita tahu perusahaan pinjaman online ini masih diizinkan beroperasi di negara ini. Jumlahnya ada sekitar 97 pinjol yang masih resmi diizinkan beroperasi. Dan berbagai cara perusahaan pinjol untuk menggait nasabahnya untuk mempromosikan produk-produknya kepada masyarakat. Dan tidak sedikit masyarakat yang akhirnya terjebak dan penasaran ingin menggunakan pinjaman online. Dari mulai melihat iklan yang menipu, dari mulai melihat postingan-postingan promosi di media sosial yang membuat masyarakat penasaran dan akhirnya ingin melakukan peminjaman uang di pinjol tersebut. Dan karena ketidaktahuan, karena ketidakpahaman, banyak yang terjebak, terjerat dan akhirnya tidak bisa keluar dari jeratan utang pinjol tersebut. Endingnya mereka karena terus-terusan merawat pinjol tetap gagal bayar, hutangnya tidak selesai dan hidupnya hancur-hancuran. Itu fakta. Salah satu penyebab kemiskinan di negara ini adalah sejak hadirnya perusahaan pinjol-pinjol beroperasi di negara ini. Tidak sedikit juga masyarakat yang harta bendanya habis karena tergerus terkonversi untuk membayarkan utang pinjol. Makanya berhati-hati buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia membayarkan utang pinjol. Kalian harus waspada terhadap jebakan dan jeratan pinjol yang mungkin tidak bisa mengeluarkan kalian dari lingkaran setan utang pinjol, kecuali jika kalian memang maksa untuk keluar dari jeratan utang pinjol tersebut. Oke, ke pembahasan kita mengenai pinjol di tahun 2025 ini ada kemungkinan bangkrut ya. Kenapa seperti itu? Mengingat saat ini banyak sekali postingan yang menyampaikan bahwa Bapak Presiden akan membuat sebuah koperasi di mana koperasi tersebut dinamakan Koperasi Desa Merah Putih dengan tujuan untuk menghentikan alur atau untuk menghentikan penyebaran pinjol, rentenir dan berbagai pinjaman-pinjaman yang menjebak dan menjerat masyarakat dengan tujuan dengan dihadirkannya koperasi Desa Merah Putih tersebut, masyarakat bisa mengajukan pinjaman di koperasi tersebut tanpa dibebankan dengan bunga yang sangat tidak manusiawi seperti di pinjol. Ya, di pinjol kita tahu ketika meminjam uang itu bunganya tidak manusiawi. Ada juga yang bunganya yang berubah-ubah, ada juga bunganya yang mencekik, ada juga yang tenornya yang sangat singkat. Itu berbagai cara pinjol untuk menjerat nasabahnya agar akhirnya tidak bisa keluar dari lingkaran utang pinjol tersebut. Salah satu pemberitaan yang menyampaikan bahwa Bapak Presiden akan membuat sebuah koperasi desa Merah Putih dan dana yang diberikan untuk koperasi tersebut salah satunya dari Himbara. Ya, Himbara itu adalah himpunan bank-bank negara
yang sudah dibentuk dan disahkan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, dan dana tersebut nantinya akan dialokasikan sebagian untuk membiayai koperasi Desa Merah Putih tersebut. Mudah-mudahan hal ini segera direalisasikan oleh pemerintah agar masyarakat tidak ada lagi yang sampai terjerat utang di pinjaman online. Apalagi kita tahu sekarang menghadapi sebuah permasalahan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Banyak masyarakat yang terjerat pinjol, dari mulai generasi muda, generasi yang usia-usia di atas 40 itu banyak yang terjerat pinjol karena mereka menginginkan sebuah pinjaman yang mudah, yang tidak ribet persyaratan, hanya dalam waktu 5 menit sampai 30 menit sudah bisa dicairkan ke rekening kita. Sehingga mereka mengabaikan pinjaman-pinjaman yang disediakan oleh bank konvensional, di mana ketika meminjam uang di bank konvensional tersebut, kita harus memenuhi sebuah persyaratan yang mungkin sedikit rumit, persyaratan yang banyak, dan pencairannya memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga masyarakat alternatif untuk meminjam uang di pinjol karena banyaknya promosi-promosi sampah yang bermunculan di media sosial, termasuk di channel YouTube saya ini banyak tawaran-tawaran pinjol. Itu adalah iklan-iklan pinjol yang karena kebijakan YouTube, bukan saya yang memasang iklan pinjol tersebut. Jadi kan teman-teman gak usah terjebak, gak usah tergiur dengan tawaran-tawaran iklan pinjol yang menipu. Ya hati-hati saja, walaupun dikasih limit misalkan besar, ditawari limit besar, tapi setelah dilakukan peminjaman ternyata limit yang bisa dicairkan itu sangatlah kecil. Ada yang Rp200.000, Rp500.000, Rp1.000.000. Itu hanyalah sebuah jebakan, diperlihatkan seolah-olah limit yang akan dikasih itu di atas Rp50 juta, Rp80 juta, dan seterusnya dengan tenor yang panjang. Padahal setelah dilakukan peminjaman, limitnya kecil, tenornya singkat. Ada yang tenor 15 hari, ada yang tenor 7 hari, ada yang tenor 30 hari. Itulah pinjaman online, strategi mempromosikan produknya hanya untuk menjerat nasabahnya. Setelah masuk, nasabahnya tersebut akan sulit untuk keluar dari lingkaran utang pinjol tersebut. Makanya berhati-hati buat teman-teman semuanya. Oke, pemberitaan atau kabar yang saat ini banyak sekali bermunculan artikel-artikel pemberitaan yang menyampaikan bahwa Bapak Presiden akan membuat sebuah koperasi Desa Merah Putih dengan tujuan untuk memutus rantai pinjol dan juga rentenir yang saat ini sudah mendera di masyarakat. Dan harapannya setelah masyarakat dialihkan untuk meminjam uang di koperasi tersebut, tidak lagi ada masyarakat yang sampai terjerat lingkaran setan hutang, lingkaran rentenir yang justru bunganya akan mencekik dan menghancurkan perekonomian masyarakat. Banyaknya kemiskinan yang bermunculan saat ini salah satu penyebabnya sejak adanya pinjaman online. Itu yang membuat akhirnya kemiskinan rakyat di negara kita ini semakin banyak, semakin meluas, karena banyak jeratan-jeratan utang rentenir yang membuat mereka tidak bisa keluar, dan akhirnya setiap hari mereka banting tulang bekerja hanya untuk memperkaya pinjol dan memperkaya rentenir tersebut. Banyak sekali di perkampungan, di pedesaan, pinjaman-pinjaman yang hanya persyaratan KTP, dan mereka hanya membuat sebuah grup sekitar 10 orang atau 20 orang, dan akhirnya bisa dicairkan pinjaman, dan hasil pencairan dana tersebut dibagi-bagi ke 20 orang tersebut. Sebagai contoh, misalkan meminjam Rp20 juta bisa dicairkan, tapi itu dibagi-bagi untuk 20 orang sehingga satu orang kebagian Rp1 juta. Itu banyak bermunculan di lingkungan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat yang ada di pedesaan, yang saat ini mungkin ada yang kurang paham tentang pinjam-meminjam tersebut, dan akhirnya setelah terjebak mereka kelimpungan dan bingung menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Makanya buat teman-teman saya pesankan untuk berhati-hati terhadap segala macam tawaran-tawaran pinjaman uang, mau itu di bank yang mengatasnamakan koperasi atau pinjol. Jika itu menurut kalian kurang masuk akal dalam perhitungan bunganya, jangan sampai kalian mau meminjam uang tersebut. Banyak tawaran yang langsung door to door ke rumah, door to door ke warung-warung yang menawarkan pinjaman modal, padahal itu hanyalah jebakan. Saat kita meminjam Rp1 juta itu dalam 7 hari harus dikembalikan Rp1.500.000-nya. Sebagai orang yang mungkin penghasilannya tidak tetap, itu akan sangat beresiko terjebak.
dan akhirnya terlilit dalam lingkaran hutang itu dan tidak bisa keluar. Akhirnya banyak hartanya yang terkonversi untuk membayarkan hutang tersebut. Tetap waspada dan hati-hati, dan mudah-mudahan harapan kita sebagai masyarakat, angka kemiskinan di negara ini semoga bisa diperbaiki dengan dihilangkannya perusahaan pinjol, dihapusnya semua pinjol, dihapus semua rentenir. Walaupun itu mungkin perlu tahapan-tahapan tertentu, tidak bisa langsung sekaligus dihapuskan, tapi mudah-mudahan saja di tahun 2025 ini semua pinjaman online dihapuskan dan bangkrut, sehingga masyarakat tidak ada lagi yang terjebak pinjaman online. Apalagi untuk menyelamatkan masa depan generasi anak bangsa, jangan sampai mereka dihancurkan oleh rentenir yang bernama pinjaman online, yang fakta merupakan salah satu penyebab kemiskinan di negara ini. Oke ya teman-teman, itu adalah kabar yang cukup menggembirakan buat masyarakat yang dicanangkan atau direncanakan oleh Bapak Presiden, yang mana Bapak Presiden akan membuat sebuah koperasi desa merah putih yang mudah-mudahan ini bisa membantu perekonomian rakyat kecil, tidak seperti pinjol yang awalnya membantu tapi endingnya justru menjerat dan akhirnya menghancurkan perekonomian masyarakat. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang sampai saat ini mungkin masih kebingungan harus memilih pinjam di mana, nyari uang kemana, hati-hatilah. Jangan sampai Anda terjebak berutang di pinjol. Lebih baik cari pinjaman lain yang mungkin lebih bersahabat. Seperti saya sarankan meminjam uang Danaku di bank konvensional, itu mungkin akan lebih membuat kalian tidak terlalu stres. Karena tingkat kesetresan meminjam uang di pinjol dan juga di rentenir itu di atas 75%. Tidak sedikit orang yang stres, tidak sedikit seorang ibu rumah tangga membawa senjata tajam mengejar-ngejar suaminya karena ingin membayar hutang pinjol, ingin membayar hutang di rentenir. Itulah akibat dari terjerat hutang yang akhirnya justru bisa menghancurkan perekonomian, menghancurkan mental, menghancurkan kehidupan, menghancurkan rumah tangga, menghabiskan harta benda, menjual aset berharga. Makanya hati-hati, jangan sampai kalian terjebak dan terjerat di lingkaran hutang seperti itu. Oke, dan buat kawan-kawan yang mungkin saat ini masih diliputi ketakutan karena masih diteror, dimaki-maki oleh DC Pinjol, tetap tenang. Gagal bayar di pinjol itu bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik. Insya Allah gagal bayar di pinjol itu sangat mudah jika kita bisa merubah mindset kita agar tetap tenang dan jangan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Insya Allah kalian akan diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam melewatinya, dan insya Allah jika kalian selalu memasrahkan diri sama Allah, ikhlas menerima semua yang terjadi, apapun yang terjadi dihadapi, maka semua permasalahan kalian akan bisa dilewati dan kalian akan tetap sehat, tetap kuat mental, dan dilewati dengan baik-baik saja. Oke, semoga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua, dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.